Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Izati, NIM 19233070 dari jurusan Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pajak. Baiklah, langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Pilih saja satu bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, pilihlah satu materi setelah ujian semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Saya mengambil dari bidang pariwisata. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja orang-orang lebih memilih berdiam diri di rumah daripada pergi liburan atau berpariwisata di luar, dikarenakan keadaannya yang tidak memungkinkan. Jadi demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, tempat pariwisata tentu saja menjadi sepi. Nah, namun untuk bisa tetap memperoleh keuntungan, ada tax planning yang bisa diupayakan. Adanya tax planning ini bertujuan untuk dapat terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi. Yang pertama, tax planning yang pertama yang bisa dilakukan oleh usaha ini yaitu yang pertama, biaya konsumsi. Sebaiknya perusahaan tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk natural, tetap diakui sebagai tunjangan makan terkait dengan PPh pasal 21. Sehingga menurut peraturan perpajakan, atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif. Nah, jadi ini termasuk dari strategi perencanaan pajak tax saving. Yang kedua, biaya premi asuransi. Sebaiknya perusahaan membebankan di dalam penghasilan karyawan atau wajib pajak yang diberikan berupa tunjangan premi asuransi karyawan, sehingga biaya premi asuransi tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif. Perencanaan pajak yang ketiga yaitu biaya transportasi. Sebaiknya perusahaan dalam memberi penggantian bensin dan parkir diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi yang masuk dalam penghasilan karyawan, sehingga penggantian bensin dan parkir tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif. Yang keempat, biaya promosi. Sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif. Nah, yang kedua yaitu kasus terkait upaya tax planning. Dan saya mengambil kasus penggelapan PPN, yaitu penggelapan pungutan PPN yang dilakukan oleh bos perusahaan konstruksi pada tanggal 11 Desember 2019. Salah satu kasusnya ialah kasus penggelapan PPN. Ini terjadi karena yang bersangkutan terbukti tidak melaporkan dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang dipungutnya, yang dilakukan oleh bos perusahaan konstruksi yaitu PT Pla Bojonegoro. Sedangkan PT Pla sendiri sudah terdaftar sebagai wajib pajak, namun pungutan PPN itu tidak
disetorkan ke negara sehingga menyebabkan kerugian negara. Maka untuk menghindari dari kasus tersebut, maka tax planning yang harus dilakukan yaitu menunda pembayaran wajib pajak atau menunda pembayaran PPN yang dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.